Breaking news on Manchester United, the big surprise. After just 5 months into the job, the director of the club, Dan Ashworth, leaves Manchester United. They decide to part ways because it was... Dan Ashworth dipecat. Breaking news guys ya. Dimana hari ini tadi gue barusan baca sebenarnya udah dari beberapa jam yang lalu ya. Infonya dari David Ornstein bahwa Dan Ashworth resmi dipecat sebagai sporting director MU hanya dalam waktu 5 bulan. Dan Ashworth keluar dari Manchester United karena dia memilih pelatih United itu Gareth Southgate. Ya cengli lah. Ini kan otak yang gua baca-baca. Sir Jim Ratcliffe pecat Dan Ashworth gara-gara nggak sesuai ekspektasi. Yang pertama nih, dia memutuskan untuk memperpanjang kontraknya Ten Hag. Gue terlalu ngantuk dan gue terlalu emosi atas kekalahan semalam, jadi gue baru bisa bikin video pagi ini dan gue udah nggak pakai banyak bacot lagi, gue langsung play rating. Kalah lagi, gua lagi, ngelawak lagi, kocak, hah? Elah, ya nggak apa-apa lah, baru kalah sekali doang lah, ribut kali Glenn, ya, karena Maya juga tuh. Kalah terus. Kalah ya. Kisruh internal MU yang berujung pemecatan Dan Ashworth, tak setuju Ruben Amorim. Mantan direktur sepak bola Manchester United, Dan Ashworth, dikabarkan tidak ingin mempekerjakan Ruben Amorim sebagai manajer. Ashworth dikeluarkan dari klub, setelah baru bekerja pada tanggal 1 Juli. The Athletic melaporkan, titik kritis utama dalam putusnya hubungan antara Ashworth dan petinggi klub adalah perekrutan Amorim sebagai pengganti Erik ten Hag. Ashworth lebih menyukai manajer dengan pengalaman Liga Inggris dan yang lebih penting, mantan pelatih Inggris Gareth Southgate tidak masuk dalam daftar pendeknya. Sebaliknya, Ashworth mencari pilihan dari agen bebas Graham Potter, Eddie Howe, Newcastle, Thomas Frank, Brentford, dan Marco Silva, Fulham. Sementara itu, agen juga diyakini tidak senang dengan cara klub Liga Inggris menjalankan berbagai hal, di mana tidak jelas siapa yang harus dihubungi sehubungan dengan transfer pemain dan pelatih. Manchester United memecat direktur olahraga Dan Ashworth karena satu alasan krusial, ternyata, itu berkaitan dengan Erik ten Hag. Ashworth berbicara dalam sebuah wawancara dengan BBC, tentang keputusan untuk mempertahankan Erik ten Hag di musim panas. Ketika ditanya tentang perannya dalam keputusan itu, mengingat Ten Hag segera kehilangan pekerjaannya, Ashworth menyatakan, bahwa dia tidak terlibat karena dia baru mulai bekerja di klub tersebut pada tanggal 1 Juli. Menurut laporan Daily Mail, kata-kata Ashworth membuat pemilik bersama Sir Jim Ratcliffe marah. Ashworth terlibat dalam belanja pemain senilai 200 juta pound setan merah selama musim panas dengan Leny Yoro, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, dan Joshua Zirkzee yang juga direkrut sebagai bagian dari belanja besar tersebut. Sejauh ini pihak Manchester United belum mencari pengganti dari peran Dan Ashworth. Untuk sementara, Setan Merah menunjuk Jason Wilcox sebagai penggantinya. Secerca harapan bagi Manchester United untuk gaet striker gacor di Januari tahun 2025. Lini depan menjadi perhatian serius manajer baru Manchester United Ruben Amorim. MU sempat kesulitan bikin gol pada era Erik ten Hag di awal musim 2024-2025. Penyerang yang dimiliki mandul. Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee kesulitan bikin gol. Sejak Amorim datang, performa dua striker MU membaik. Zirkzee dan Højlund sama-sama sudah berhasil membukukan 2 gol untuk Setan Merah. Namun demikian Amorim masih ingin mendatangkan penyerang baru, ketika bursa transfer pemain dibuka lagi Januari tahun 2025. Mantan anak asuh Amorim di Sporting, Victor Gyökeres, jadi burutan utama oleh MU. Pemain asal Swedia itu menarik minat MU dan klub besar lainnya. Usai tampil cemerlang musim ini di Sporting, Gyökeres membuat 25 gol dari 21 laga resmi yang dijalani Sporting musim ini.
Cukup berat untuk mendapatkan Gyökeres karena MU harus bersaing dengan Arsenal, Manchester City, Barcelona hingga Paris Saint-Germain. Awalnya dikabarkan Sporting juga belum akan mau melepas Gyökeres di Januari tahun 2025. Sedikit kabar baik datang bagi MU dan klub peminat lainnya. Koreo Damanha melaporkan, Sporting kini berubah pikiran dan mempertimbangkan melego Gyökeres di bursa transfer Januari tahun 2025. Sporting merasa Januari tahun 2025 merupakan saat terbaik untuk meraup cuan besar dari penjualan Gyökeres, mumpung performa ex-pemain Coventry City itu sedang gacor. Sporting khawatir bila ditahan sampai musim panas 2025, harga Gyökeres bisa turun jika terkena cedera atau mulai seret gol. Kecemasan muncul karena ketajaman Gyökeres mulai terkikis sejak Amorim pergi ke MU. Klub raksasa Portugal itu berharap bisa mendapatkan biaya setidaknya 80 juta euro dari penjualan Gyökeres di Januari tahun 2025. Cetak gol bersama Chelsea, Jadon Sancho sindir halus Manchester United. Pemain Chelsea, Jadon Sancho, telah mengakui bahwa ia harus membuktikan bahwa banyak orang yang menganggap dirinya salah musim ini, setelah tampil mengecewakan di Manchester United. Sancho muda membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta top Eropa selama 4 tahun di Borussia Dortmund, menghasilkan kepindahan senilai 73 juta pound sterling ke Old Trafford saat masih berusia 21 tahun. Pemain asal Inggris ini kesulitan untuk tampil di Man United. Tahun keduanya dimulai dengan cukup baik sebelum kombinasi dari masalah fisik dan mental, seperti yang diungkapkan oleh Erik ten Hag pada saat itu, membuatnya harus meninggalkan tim. Sebuah bentrokan di muka umum dengan pelatih asal Belanda itu, membuat sang pemain dibuang pada tahun 2023 dan dipinjamkan kembali ke Dortmund. Sancho tampil mengesankan di Jerman dalam perjalanan ke final Liga Champions, terutama di semifinal melawan Paris Saint-Germain, membuka peluang untuk kembali pulang ke Man United. Ia tampil sebagai pemain pengganti di Community Shield, namun tidak masuk ke skuad Premier League berikutnya, hingga meminjamkan ke Chelsea dengan kewajiban untuk membeli pun terjadi. Sejak hari pertama, mereka membuat saya merasa diterima di Chelsea, kata Sancho. Pemain berusia 24 tahun ini, akhirnya mencetak gol pertama di Chelsea saat menghadapi Tottenham, menjadikannya sebagai pemain yang secara berturut-turut menorehkan namanya di papan skor. Saya tahu bahwa saya harus membuktikan kepada banyak orang bahwa saya salah, sambung Sancho. Saya telah bekerja sangat keras. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para staf dan tim yang telah mempercayai saya dan memberikan saya kesempatan ini.